Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Pertama-tama dan marilah yang paling utama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada kehadirat ilahi Rabbi yang dimana telah begitu banyak memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat keselamatan, dan nikmat yang lainnya. Dan sholawat ma'asalam tidak lupa kita aturkan kepada keharibaan junjungan kita yang mulia, Nabi Agung yang dimuliakan oleh Yang Maha Agung, Nabi yang besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya yang insya Allah semoga diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat, yakni Bapak Hikmatullah SHI MSy. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan umur yang panjang, dan hidupnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa teman-teman semua kelas HKIB yang dimana semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan tentang materi Iqla. Sebelum memulai presentasi, di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yakni ada saya sebagai moderator Fikri Ramadan dengan NIM 2011-1049, dan yang kedua ada Anas Safar Bramantio dengan NIM 181110077. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Iqla. Secara etimologi atau menurut bahasa, Iqla berasal dari masdar ala ya'li ilaan, yang artinya berarti melarang diri dengan menggunakan kata sumpah. Sedangkan secara terminologi atau menurut istilah, Iqla adalah bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya lagi dalam waktu 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya. Atta mengatakan Iqla berarti bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Jika tidak diiringi dengan sumpah maka tidak dikatakan dengan Iqla. Menurut An-Nakhai, jika suami memurkai, mencelakai, dan mengharamkan istrinya atau tidak lagi hidup bersama, maka yang demikian itu telah termasuk Iqla. Dasar hukum Iqla. Yang menjadi landasan permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 226, yang artinya kepada orang-orang yang mengiqla istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Baqarah surah 2 ayat 226. Ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud untuk menghapuskan hukum yang berlaku pada kebiasaan orang-orang jahiliyah, di mana seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selama 1 tahun atau 2 tahun bahkan lebih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya selama 4 bulan saja. Waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan bagi suami sebagai masa penangguhan bagi suami untuk merenungkan diri dan memikirkan mungkin ia membatalkan sumpahnya dan kembali kepada istrinya atau mentalaknya. Mengenai cara kembali dari sumpah Iqla yang tersebut dari ayat di atas ada 3 pendapat. 1. Kembali dengan mencampuri istrinya itu berarti mencabut sumpah dengan melanggar atau berbuat sesuatu yang menurut sumpahnya tidak akan diperbuatnya. Apabila habis masa 4 bulan ia tidak mencampuri istrinya itu, maka dengan sendirinya kepada istri itu jatuh talak bain. Yang kedua, kembali dengan campur jika tidak ada halangan, tapi jika ada halangan boleh dengan lisan atau dengan niat saja.
Yang ketiga, cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan ataupun tidak. Rukun i'la. Menurut jumhur fuqaha, i'la memiliki 4 rukun. Yang pertama, al-halif, orang yang bersumpah atau al-mauli. Menurut mazhab Hanafi, orang yang melakukan i'la adalah setiap suami yang memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak, yaitu semua orang yang akil balik, yang memiliki pernikahan dan disandarkannya kepada kepemilikan pernikahan, atau orang yang tidak dapat mendekati istrinya kecuali dengan sesuatu yang berat yang harus dia penuhi. Yang kedua yaitu al-mahluk bihi, yang dijadikan sebagai sumpah. Yang dijadikan sebagai sumpah adalah dengan menyebut nama Allah atau juga dengan menyebut sifat-sifatnya. Menurut kesepakatan para fuqaha, menurut mazhab Hambali dan Maliki, orang yang tidak melakukan persetubuhan dengan tanpa sumpah dilazimkan hukum i'la jika dia bertujuan untuk menciptakan kemudaratan. Oleh sebab itu ditetapkan masa selama 4 bulan. Yang ketiga ada al-mahluk alaih, objek sumpah. Objek sumpah adalah persetubuhan dengan semua lafal yang mengandung pengertian persetubuhan. Misalnya, aku tidak setubuhi kamu dan aku tidak junub darimu. Aku tidak dekati kamu. Yang keempat, yang terakhir ada masa. Menurut pendapat jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi, yaitu si suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya selama lebih dari 4 bulan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, masa yang paling minimal adalah lebih dari 4 bulan. Oleh karena itu, jika si suami bersumpah selama 3 bulan atau 4 bulan, maka menurut jumhur fuqaha dia tidak melakukan i'la. Syarat i'la. Menurut mazhab Hambali dan mazhab yang lain menyebutkan 4 syarat bagi i'la, yakni pertama, si suami bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan salah satu sifatnya seperti yang Maha Kasih dan Tuhan sekalian alam, bahwa dia tidak menyetubuhi istrinya lebih dari 4 bulan. Yang kedua, si suami bersumpah untuk tidak melakukan persetubuhan selama lebih dari 4 bulan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang mengucapkan sumpah menunggu selama 4 bulan. Yang ketiga, si suami bersumpah untuk tidak melakukan persetubuhan di bagian vagina. Yang keempat, yang dijadikan sebagai objek sumpah adalah istri karena orang yang selain istri tidak memiliki hak untuk disetubuhi oleh suami, maka si suami tidak dapat melakukan i'la kepada perempuan yang lafal i'la. Para ulama berbeda pendapat tentang sumpah, apakah yang dapat dijadikan i'la. Menurut Imam Malik mengatakan i'la bisa terjadi dengan setiap sumpah. Imam Syafi'i mengatakan i'la tidak bisa terjadi kecuali dengan sumpah yang dibolehkan di dalam syariat, yaitu sumpah atas nama Allah atau dengan salah satu namanya. I'la dapat dilakukan dengan lafal yang bersifat terang-terangan atau dengan lafaz sindiran yang menunjukkan ketidakmauan suami untuk melakukan persetubuhan. Termasuk di antara lafal i'la yang bersifat terang-terangan menurut mazhab Hanafi dan menurut mazhab Maliki adalah ucapan suami kepada istri seperti, demi Allah aku tidak akan mendekatimu, atau tidak akan menyetubuhimu. Hak istri atas suami yang menggila. Seorang suami yang menggila diberi tangguh selama 4 bulan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selama waktu itu suami tidak menuntut mencampuri istrinya, dan jika 4 bulan itu telah berlalu lalu istri melaporkan kepada pihak hakim lalu menghentikan i'lanya. Jika seorang bersumpah tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu baik kurang atau lebih dari 4 bulan,
maka ia mesti menunggu sampai berakhirnya masa yang telah ditentukan. Setelah itu ia dibolehkan mencampuri istrinya kembali. Bagi si istri juga agar bersabar dan ia tidak berhak meminta rujuk pada masa itu. Hukum i'la. Apabila seorang suami melakukan fai'ah atau hubungan badan dengan istrinya, maka ia harus membayar kifarat. Menurut mazhab Hanafi, hukum i'la ada dua, yakni hukum akhirat dan hukum dunia. Hukum akhirat adalah berdosa jika suami tidak menebus sumpahnya berdasarkan firman Allah SWT. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan hukum dunia ada dua yang berkaitan dengan i'la, yakni hukum pelanggaran dan hukum berbuat baik. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.